Sobat ATR BPN. Selamat datang di Mabar. Mari belajar arsip. Selamat berpartisipasi dan semoga bermanfaat. Teman-teman sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang peserta Mabar hari ini. Perkenalkan, saya Gusni Minaljanati yang akan memandu acara pada Mabar episode 54, dengan tema penyusutan arsip, penyerahan arsip statis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Kepala Bagian Tata Naskah dan Kearsipan, Ibu Lucy Komalasari SSIT MAP, kepada Kepala Subbagian Kearsipan, Ibu Wahyuning Tias Kusuma Dewi SSI, dan juga narasumber kita yaitu Mbak Faridah. Sebelum kita menuju ke inti kegiatan hari ini, saya akan mengecek kesiapan dari Bapak dan Ibu. Saya punya games seputar dengan dunia entertainment. Kalau gitu kita langsung mulai aja nih Bapak dan Ibu. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Berikut pertanyaan pertama, sutradara dari sinetron Sidul Anak Sekolah. A. Rano Karno, B. Hanung Bramantio, C. Deddy Mizwar, atau D. Karno. Jadi betul Rano Karno. Terima kasih Ibu. Pertanyaan selanjutnya, berikut artis yang masuk daftar Forbes 30 under 30 Maudy Asia. Ayunda. Maudy Ayunda. Betul Bapak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, film Indonesia yang mengisahkan tentang perjalanan cinta seorang Habibie dan Ainun. Habibie dan Ainun, benar. Pertanyaan selanjutnya, penyanyi dari Iwan lagu Fals. Ada yang lebih susah nggak, Mbak? Nggak ada Pak. Kamu yang betul bilang dari itu yang ada satu punya. Pertanyaan selanjutnya ini Bapak Ibu pasti tahu ya, pemeran Nisa pada film Ipar adalah Michelle Judith, Mecho Judith, satu-satunya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Iya pokoknya orangnya Dua kosong. adik itu mau bilang yang ada ini baik sedikit dan yang ada yang baik sedikit satu pun semua. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Sebelum memulai acara, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalau begitu kita langsung masuk ke materi saja ya Mbak Faridah. Ya, izin untuk Bapak dan Ibu peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera. Kepada Mbak Farida, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Gusni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita bertemu lagi pada acara Mabar kali ini. Mabar kali ini sudah memasuki yang episode 54 ya Bapak Ibu dengan tema penyusutan arsip, penyerahan arsip statis. Izin saya share screen untuk materinya. Ya. Izin Bapak Ibu sudah terlihat ya materinya di layar. Ya, sudah Mbak. Ya baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan terkait materi penyusutan arsip, yaitu penyerahan arsip statis. Penyerahan arsip statis ini merupakan bagian dari penyusutan arsip. Apa sih penyerahan arsip statis itu? Kita lanjut.
Nah, untuk definisi penyerahan arsip statis itu dia adalah kegiatan menyerahkan arsip yang bernilai guna permanen ke lembaga kearsipan. Kegiatan ini merupakan kewajiban setiap unit pencipta arsip sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Nah, syarat dan ketentuannya ini untuk penyerahan arsip statis ini dilakukan oleh si pencipta arsip ke lembaga kearsipan terhadap arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, arsip yang telah habis retensinya, sama arsip yang berketerangan dipermanenkan sesuai jadwal retensi arsip pada pencipta arsip. Jadi nggak semuanya arsip bisa diserahkan ke lembaga kearsipan ya Bapak Ibu. Jadi untuk penyerahan arsip ini hanya beberapa arsip yang memiliki ketentuan tersebut yang bisa dilakukan penyerahan arsip ke lembaga kearsipan. Nah, untuk prosedurnya, prosedur dalam penyerahan arsip statis itu yang pertama Bapak Ibu dapat melakukan penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah oleh arsiparis di unit kearsipan. Lalu yang kedua itu ada penilaian oleh panitia penilai arsip terhadap arsip usul serah. Jadi untuk daftar arsip yang telah disusun itu dinilai kembali oleh panitia penilai arsip. Lalu yang ketiga, pemberitahuan akan menyerahkan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada lembaga kearsipan sesuai wilayah kewenangannya, disertai dengan pernyataan dari pimpinan pencipta arsip bahwa arsip yang diserahkan itu autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan. Lalu yang keempat itu ada verifikasi dan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan sesuai wilayah kewenangannya. Untuk selanjutnya itu ada langkah yang kelima itu ada penetapan arsip yang akan diserahkan oleh pimpinan pencipta arsip. Jadi ketika sudah dilakukan penilaian oleh panitia penilai arsip itu, arsip-arsip yang diserahkan itu harus dibuatkan SK penetapan arsip yang diserahkan ya Bapak Ibu yang ditandatangani oleh pencipta arsip, pimpinan pencipta arsip. Lalu yang langkah terakhir itu pelaksanaan serah terima arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada lembaga kearsipan dengan disertai berita acara dan daftar arsip yang akan diserahkan. Jadi, pun ketika hari hanya melakukan penyerahan arsip statis itu, ada berita acara yang harus disiapkan dan harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang mana berita acara tersebut sebagai bukti telah dilakukannya kegiatan penyerahan arsip statis tersebut. Nah, eh, ini salah satu contoh daftar arsip usul serah ya Bapak Ibu, di mana komponennya itu berisi nama pencipta dari arsip yang akan diserahkan. Lalu di bagian sini ada nomor urutnya, uraian informasi arsip, dan kurun waktu, jumlah arsip, tingkat perkembangan itu dia apakah A. Nah, untuk tingkat perkembangan ini biasanya untuk arsip statis yang diserahkan asli ya Bapak Ibu. Nah, lalu selanjutnya ini keterangan di mana bisa diisi letak letak arsip itu apakah di box 1, box 2, box 3. Nah, untuk arsipnya sendiri sebagai contoh ini yang sudah kita serahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia itu ada arsip Binnenlage Bestuur itu merupakan arsip Belanda ya Bapak Ibu, permohonan hak guna usaha atas nama DJ Backing di Lembang, Jawa Barat, permohonan penggunaan tanah di Jogja dan Solo antara lain mengenai pengurusan tanah pensiun, pengurusan makam dan perkebunan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, nah, di akhir dari daftar arsip usul serah ini harus ditandatangani harus ditandatangani oleh pimpinan pencipta arsip ya Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan contoh contoh berita contoh berita acara serah terima arsip statis yang mana dalam berita acara ini memuat waktu dan tempat pelaksanaan penyerahan, lalu ada uh, pihak pertama dan pihak kedua belah pihak yang akan serah terima arsip. Lalu di bawahnya ini ada pihak pertama dan pihak kedua.
yang mana mereka ini pimpinan dari pencipta arsip dan pimpinan dari lembaga kearsipan. Nah, dari berita acara penyerahan arsip itu juga harus ada lampiran daftar arsip statis ya Bapak Ibu. Di sini kita ambil contoh daftar arsip statis penanganan COVID-19. Nah, ini komponen-komponennya untuk lampiran berita acara serah terima, ada daftar arsip, ada nomor, uraian informasi arsip, kurun waktu, arsip itu diciptakan pada tahun berapa, jumlah arsip, tingkat perkembangan, dan keterangan. Nah, arsip-arsip ini pun di jadwal retensi arsip harus berketerangan permanen ya Bapak Ibu dan mereka memiliki nilai guna kesejarahan. Nah, untuk lampiran berita acara arsip penyerahan arsip statis itu juga ditandatangani oleh kedua belah pihak ya Bapak Ibu. Pihak pertama si pencipta arsip dan pihak kedua itu lembaga kearsipan yang menerima penyerahan arsip statis tersebut. Nah, untuk penyerahan arsip Kementerian ATR BPN itu kita pertama kali penyerahan arsip pada tanggal 31 Oktober 2023 secara desk to desk ya Bapak Ibu yang sudah ditandatangani oleh Bapak Sekjen. Lalu yang kedua itu kita pernah melakukan penyerahan arsip statis Kementerian ATR BPN dilakukan pada tanggal 21 Juni 2024 pada acara webinar kearsipan. Ya, sekian materi pada hari ini. Jika ada pertanyaan mungkin yang belum jelas, boleh Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Farida atas paparannya. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau bisa mengajukan pertanyaan pada kolom chat. Nanti akan saya bantu menyampaikan kepada Ibu narasumber. Apakah ada yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mbak Gusni. Iya, Mbak Tes. Ya, Bapak Ibu sekalian, materi hari ini sebenarnya baik sekali ya. Dalam artian arsip statis ini mungkin Bapak Ibu sekalian belum atau jarang mendengar apa sih arsip statis gitu ya. Mungkin apa yang dijelaskan Mbak Farida ini, kita punya nggak ya arsip statis gitu kan. Silakan Bapak Ibu bertanya kepada narasumber, mungkin dengan berdiskusi terkait arsip-arsip yang kita punya ini hanya warga nih atau apa, atau mungkin ada yang memiliki arsip dengan apa namanya, mungkin dulu ada surat-surat zaman Belanda ya Bapak Ibu ya, terkait dengan permohonan warkahnya. Nah, ini apakah itu termasuk arsip statis? Ini silakan ditanyakan, diskusi saja Bapak Ibu karena ke depannya Kantah ataupun Kanwil ini juga kami minta partisipasinya untuk bisa ikut menyerahkan arsip statis. Demikian, terima kasih Mbak Gusni atas kesempatan yang diberikan. Selamat bertanya Bapak Ibu. Semoga ya kita jadi diskusi hangat ya, tidak hanya menerima materi saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tias. Baik, izin Bapak dan Ibu, seperti yang sudah dipaparkan oleh Mbak Tias ya, mungkin Bapak Ibu di sini bisa bertanya aja seputar tentang arsip statis itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu juga masih bingung tentang arsip-arsipnya yang ada di unit kerja Bapak dan Ibu, bisa eh, langsung aja tanyakan kepada Mbak Farida ya selaku narasumber. Baik Mbak Farida, pada kolom chat ada pertanyaan dari Kantor Pertanahan Kota Semarang.
Izin Bu, untuk arsip statis di kantor pertanahan, contohnya apa saja dan apa perbedaannya antara arsip statis dengan arsip terjaga? Eh, Silakan dijawab Mbak Farida. Terima kasih, bagus nih. Izin menjawab, Ibu dari Kantor Pertanahan Kota Semarang. Perbedaan arsip statis sama arsip terjaga itu, kalau arsip statis itu dia memiliki nilai guna kesejarahan ya, Ibu. Sedangkan kalau arsip terjaga itu, arsip tersebut memiliki nilai 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 yang menjadi stabilitas instansi itu sendiri, gitu. Izin bantu jawab ya Mbak Farida. Ya. Izin bantu jawab. Jadi eh, izin Bapak Ibu dari Kantor Pertanahan Kota Semarang. Jadi untuk arsip statis itu arsip-arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan. Artinya arsip tersebut berguna untuk sejarah. Jadi nanti sebagai bahan penelitian seperti itu contohnya. Jadi mungkin dapat dilihat kalau di GRA itu yang berketahanan permanen. Memang nggak semuanya kalau di kita yang berketahanan pengamanan itu adalah arsip-arsip yang bisa kita kasih ke antri. Contohnya kayak sertifikat gitu kan, yang SKH itu, SKS kepemilikan. Nah itu eh, merupakan arsip vital dan arsip permanennya itu disimpan di kita sendiri. Tapi untuk arsip-arsip sejarah yang seperti apa ya? Kalau misalnya seperti contoh ada foto menteri atau ada eh apa ya seperti kegiatan-kegiatan presiden gitu yang mungkin nanti suatu saat akan dicari oleh halayak masyarakat seperti itu. Tapi kalau misalnya arsip terjaga itu arsip yang kalau misalnya bocor itu dapat mengganggu stabilitas negara. Artinya arsip yang arsip vital yang harus disimpan dan tidak boleh disebarkan atau dibocorkan kepada halayak seperti itu. Iya. Terima kasih Mbak Ana untuk contoh-contoh dari arsip terjaga itu mungkin ada arsip-arsip seperti perbatasan, arsip kepulauan, perjanjian internasional yang mana arsip tersebut tidak dapat diakses oleh publik ya, Ibu. Gitu ya Mbak Ana ya. Ya, betul, Mbak Farida. Ya, izin menambahkan juga Bapak Ibu bahwa untuk lebih detailnya terkait dengan pengelolaan arsip terjaga, ini juga nantinya akan kita sampaikan di di 3 episode mendatang. Jadi nanti mungkin apa sih arsip terjaga lebih detailnya nanti akan dijelaskan di 3 episode mendatang ya Bapak Ibu. Mungkin ini yang sudah disampaikan Mbak Farida dan Mbak Ana tadi mungkin bisa pelan-pelan diresapi karena memang baru ya Mbak Farida ya arsip terjaga ini apa Iya, gitu ya, arsip vital kan memang sudah paham mungkin Bapak Ibu sekalian, dan ini ada lagi tambahannya arsip arsip statis gitu. ya. Gitu. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Farida, Mbak Tias, dan Mbak Ana atas jawabannya. Izin menyampaikan lagi Mbak Farida pada kolom chat dari Ibu Dayang Kanwil Kaltim. Mohon izin Ibu, saya baru bergabung. Oh, ini pertanyaan terkait daftar arsip usul musnah ya Mbak Farida. Jadi setelah dinilai kembali ternyata ada 2 arsip yang memiliki nilai guna sejarah, yaitu perihal tentang pembangunan gedung kantor pertanahan Balikpapan. Mohon petunjuk untuk tindak lanjut untuk cara penyimpanannya, Mbak. Terima kasih Mbak Gusni. Izin Bapak Dayang dari Kanwil Kaltim ya. Eh, Ibu Dayang dari Kaltim, izin Ibu maaf, ada arsip yang memiliki nilai guna sejarah setelah diusulkan untuk pemusnahan arsip gitu ya Bu ya. Eh, untuk 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 penyimpanannya, nah izin Ibu untuk penyimpanan dari arsip-arsip yang memang dia memiliki nilai guna sejarah, itu kita bisa lihat di jadwal retensi arsip. Kalau memang dia di jadwal retensinya dia permanen, itu
kita bisa menyimpan sendiri dan misalnya dia memiliki nilai guna sejarah itu bisa diusulkan penyerahannya Bu. Jadi nanti mungkin bisa dibentuk eh, daftar arsip usul serah lalu diusulkan ke pusat. Nah, nanti akan kami lanjutkan ke Arsip Nasional Ibu untuk penyerahan arsip tersebut. Nah, misalnya nanti kalau sudah disetujui Andri untuk penyerahan arsip statis tersebut, baru kita akan melakukan penyerahan arsipnya. Karena kemarin kita udah pernah 2 kali melakukan penyerahan arsip statis, prosedurnya seperti itu. Jadi kita susun dulu, susun dulu arsip-arsip apa aja, eh, a- arsip-arsip apa aja yang akan diserahkan ke Arsip Nasional seperti itu. Tapi kalau untuk ini kan di sini pembangunan gedung kantor pertanahan Balikpapan, yang mana pembangunan gedung itu, arsip pembangunan gedung itu termasuk arsip vital, Bu. Jadi kalau arsip vital itu disimpan oleh satker satker yang bersangkutan gitu. Jadi untuk pembangunan gedung kantor pertanahan Balikpapan ini dia disimpan sendiri ya Bu, tidak bisa diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia karena dia termasuk arsip vital gitu, yang hanya bisa diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia itu hanya arsip-arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan gitu Ibu. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mungkin masih ada yang bingung. Ini Mbak Faridah ada pertanyaan lagi Mbak di kolom chat. Saya izin menjabarkan ya Mbak ya. Ya. Dari Bapak Fadli Adam, Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara bertanya, eh, dari BPN Provinsi Maluku Utara, pemeriksaan LPH BPKRI untuk tindak lanjut atas LHP BPKRI tahun 2012 atas temuan 215 sistem pengendalian intern. Apakah disimpan di kantor saja atau diserahkan ke Andri, Mbak Faridah? Mohon dijawab, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Gusni. Izin Bapak Fadli dari kantor Kanwil Provinsi Maluku Utara, izin untuk LPH BPKRI tindak lanjut atas LHP BPKRI tahun 2012 atas temuan 215 sistem pengendalian intern. Apakah disimpan di kantor saja? Betul Bapak, ini karena termasuk dari arsip vital ya Bapak dan tidak memiliki nilai guna kesejarahan. Jadi untuk arsip-arsip yang seperti ini bisa disimpan di menjadi arsip vital yang tidak bisa dimusnahkan dan memang di penyimpanannya itu disimpan oleh satker yang bersangkutan dan nggak bisa diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia. Begitu, Bapak. Terima kasih Mbak Farida atas penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mbak dari Gozi Kantahmuba Sumsel. Jadi arsip statis itu tidak dapat dimusnahkan ya Mbak Farida? Oh iya. Ya, terima kasih Mbak Gusni. Izin Bapak Gozi dari Kantah Muba Sumsel. Betul Bapak, untuk arsip statis itu memang dia tidak bisa dimusnahkan karena arsip statis dia memiliki nilai guna kesejarahan. Nah, untuk tahu seperti apa sih arsip statis itu, apakah Kantah punya nggak ya? Nah, jadi ciri-ciri dari arsip statis itu seperti misalnya kayak ada kunjungan presiden, misalnya kunjungan presiden ke Kantah Muba. Nah, itu bisa dijadikan arsip statis ya Bapak karena itu merupakan mungkin bisa masuk ke arsip yang mengandung nilai guna sejarah gitu. Mungkin nanti ada foto, biasanya kan ada foto atau undangan atau sedang penyerahan sertifikat penyerahan PTSL penyerahan sertifikat tanah yang dihadiri oleh presiden atau apa itu
itu bisa menjadi arsip statis ya Bapak gitu dan tidak bisa dimusnahkan. Nah, arsip-arsip seperti itu dia bisa diserahkan, diusulkan, diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia gitu. Itu ya Bapak Gozi dari Kantah Muba. Terima kasih Mbak Farida. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Sita, KTU Kantah Kota Bima. Izin bertanya, kami dari Kantah Kota Bima sudah mengajukan daftar arsip usul musnah, namun sampai sekarang belum ada feedback. Izin menjawab, Ibu Sita, untuk pemusnahan arsip, mungkin Ibu bisa menghubungi PIC-nya langsung ya Ibu, karena kami berbeda-beda penanggung jawab dalam mengecek pemusnahan arsip itu sendiri. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Sinta Permatasari. Izin bertanya Mbak Farida, apakah boleh jika sebelum menyerahkan arsip statis ke Andri, arsip tersebut kita fotokopi terlebih dahulu untuk kita simpan juga? Silakan dijawab Mbak. Ya. Terima kasih Mbak Gusni. Izin Ibu Sinta, apakah arsip yang mau diserahkan ke Andri, apakah boleh difotokopi terlebih dahulu, gitu ya Bu ya? Jadi untuk penyerahan arsip ini sebenarnya kita kan memakai berita acara ya, berita acara penyerahan arsip. Jadi pun kalau nggak difotokopi juga nggak apa-apa karena kita sudah memiliki daftar arsip apa saja yang diserahkan melalui daftar penetapan penetapan arsip penetapan arsip statis yang akan diserahkan ke Andri dan juga berita acara penyerahan arsip statis. Nah, di berita acara itu kan dia ada lampiran ya, ada lampiran apa aja sih arsip yang diserahkan. Nah, jadi mungkin dari situ, kalau walaupun nggak difotokopi itu nggak apa-apa. Arsip-arsip yang diserahkan itu nggak difotokopi itu nggak apa-apa karena kita ada bukti dari berita acara tersebut gitu Ibu Sinta. Terima kasih Bu Sinta atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Farida. Pertanyaan selanjutnya dari Kantah Kota Probolinggo. Untuk mengetahui PIC usulan musnah arsip itu dari mana? Izin menjawab Bapak dan Ibu. Biasanya dari PIC-nya nanti akan menghubungi Bapak dan Ibu langsung. Jika memang untuk saat ini belum ada yang menghubungi, mohon bersabar Bapak dan Ibu karena memang saat ini usulan pemusnahan di kami sedang dalam tahap pengecekan satu persatu, jadi masih dalam antrian ya Bapak dan Ibu. Lalu untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu terkait materi yang telah disampaikan oleh Mbak Farida? Ada pertanyaan dari Bapak Fadli Adam, Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara. Izin bertanya untuk pemusnahan roya yang dimusnahkan apakah dengan sertifikat HT lagi? Izin Mbak Farida, mungkin bisa dijawab ya Mbak. Terima kasih Mbak Gusni. Eh, izin- izin menjawab Bapak Fadli dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara. Yang dimusnahkan apakah dengan sertifikat HT lagi? Untuk pemusnahan roya seperti prosedur pemusnahan ya Bapak. Jadi untuk pemusnahan roya itu karena di jadwal retensi arsip itu dia dimusnahkan, tidak perlu dengan sertifikat HT lagi Bapak. Jadi memang langsung bisa dimusnahkan roya tersebut dengan prosedur pemusnahannya. Jadi diusulkan dulu arsip-arsip apa aja, HT roya apa aja yang sudah masuki habis masa simpannya gitu Bapak. Terima kasih Mbak Farida atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari
Bapak Rastin Sombolayuk Tarakan, kalau arsip vital tinggal di Satker, lalu arsip inaktif apa yang bisa dipindahkan ke UK1, Mbak Far? Mohon dijawab, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Gusni. Izin Ibu Rostin dari Tarakan, arsip vital di kalau arsip vital tinggal di Satker, lalu arsip inaktif apa yang bisa dipindahkan ke unit kearsipan 1. Jadi kita bagaimana kita tahu arsip vital ini, kan kita bisa lihat di jadwal retensinya dulu ya Bu, karena semua arsip itu kan mulanya arsip aktif. Nah, dari arsip aktif itu, dari jadwal retensinya, jika memang sudah waktunya dipindahkan ke unit kearsipan 1, eh, itu dia dilakukan pemindahan ke unit kearsipan 1. Nah, lalu untuk arsip inaktif apa yang bisa dipindahkan ke unit kearsipan 1? Nah, itu arsip-arsip yang memang tercipta arsip-arsip yang memang tercipta di unit pencipta itu sesuai dengan jadwal retensinya. Jadi misalnya memang semua arsip itu bisa dipindahkan ke unit kearsipan 1 sesuai dengan jadwal retensinya, sesuai dengan waktu yang tertera di jadwal retensinya itu, Ibu, gitu. Jadi kalau arsip inaktif apa aja yang bisa dipindahkan, ya kita bisa melihat ke jadwal retensi arsip. Arsip di unit kerja Ibu ada apa aja nih. Nah, kita 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 cocokkan dengan jadwal retensi arsip. Nah, itu jangka waktunya berapa tahun? Kalau misalnya memang sudah waktunya untuk waktu aktifnya penyimpanan aktif itu sudah habis, bisa dipindahkan ke unit kearsipan 1 gitu, Ibu. Ya, Mbak Farida izin menambahkan ya. Ini kepada tadi yang menanyakan Pak Rostin Sombol ya. Izin ya Pak, tadi sudah dijelaskan Mbak Farida bahwa harus berpanutan pada Permen 8 tahun 2020. Izin saya share screen, terlihat jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi yang sudah tadi disampaikan Mbak Farida bahwa saat si yang bersangkutan itu si pengolah menciptakan arsipnya, contohnya kita lihat jenis arsip kepegawaian ini Bapak Ibu, retensi aktifnya ini sudah ada di dalam JRA. Nah, nanti setelah 2 tahun semenjak diciptakan, nah ini akan berpindah menjadi inaktif. Nah, di tahun ketiga ini silahkan nanti arsip-arsip kepegawaian ini bisa dipindahkan. Ini bagian dari contoh saja Bapak Ibu. Nah, nanti untuk arsip keuangan itu juga ada sendiri ya Bapak Ibu ya, contohnya SPM ya misalnya. SPM ini kalau tidak salah, sebentar, stop share dulu deh. SPM ini kalau tidak salah 2 tahun dia aktif, lalu setelah kita ada pemeriksaan BPK baru menjadi inaktif seperti itu. Nah ini juga setelah setelah diperiksa, ini silakan dipindahkan ke unit karsipan menjadi arsip inaktif dari unit karsipan Bapak Ibu. Nah ini silakan nanti dilihat arsip-arsip apa saja yang diciptakan. Saya rasa tidak hanya keuangan ya Bapak Ibu ya, ada arsip kepegawaian. Tapi untuk arsip teknis itu sendiri karena mungkin lebih aktif ya Bapak Ibu ya. Karena mungkin masih juga arsip tersebut kita gunakan. Contohnya kalau di kantor pertanahan itu arsip pengadaan tanah, arsip pendaftaran tanah. Nah, ini kan masih kita gunakan sehingga memang mungkin dia akan terus menjadi arsip aktif. Nah, itu tidak dipindahkan juga tidak apa-apa nanti menyesuaikan. Namun di luar daripada itu, silakan nanti arsip-arsip kepegawaian, arsip-arsip keuangan yang memang bisa dimusnahkan, ini dipindahkan Bapak Ibu. Seperti itu. Mungkin nanti jelasnya Bapak Ibu sekalian bisa lihat di Permen nomor 8 tahun 2020. Tadi sudah dijelaskan Mbak Farida ya. Nanti silakan cek lagi jenis arsipnya. Maka Bapak Ibu sekalian dimohon untuk membuat daftar arsipnya di awal. Tadi berarti untuk sesuai dengan daftar arsip aktifnya nanti menyesuaikan. Sehingga nanti ketika sudah
ada daftar arsip aktifnya, dipindahkan nanti tinggal gampang menggunakan daftar arsip aktif ke unit kearsipan. Di atasnya tertulis berita acara arsip arsip inaktif yang akan dipindahkan, seperti itu Bapak Ibu. Semoga paham ya Bapak Ibu ya. Itu saja Mbak Farida. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Tias atas penjelasan tambahannya. Nah, baik, terima kasih Mbak Tias dan Mbak Farida. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Okta Kota Palu. Izin Ibu mohon share contoh SK Panitia Pemusnahan Arsip yang melibatkan UK2. Terima kasih Mbak Gusni. Izin Ibu Okta dari Kota Palu. Untuk contoh SK Panitia Pemusnahan Arsip yang melibatkan UK2 itu kita memang sedang kita susun ya Ibu ya. Karena kita juga belum pernah melakukan untuk yang ada yang di mana ada bagian dari unit kearsipan 2. Nah, jadi untuk SK Panitia Pemusnahannya ini sedang kita susun, dan kalau misalnya memang sudah ada, untuk UK2 ini akan menjadi anggota dalam SK penyusunan itu, karena fungsi UK2 ini juga kan sebagai pemeriksa ya, jadi pemeriksa terhadap arsip yang akan diserahkan gitu. Jadi pemeriksaannya pun berjenjang, jadi dari UK2 nanti akan diperiksa juga oleh UK1. Jadi UK2 dan UK1 itu dalam SK Panitia Pemusnahan Arsip itu nanti menjadi anggota, seperti itu. Ibu. Terima kasih Mbak Far atas penjelasannya. Mudah-mudahan jelas ya Ibu Okta. Lalu kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sari. Izin bertanya di luar konteks Mbak, untuk buku tanah yang sudah dialih mediakan sebab sudah sertifikat elektronik dan tidak berlaku lagi, apakah ini ke depannya bisa dimusnahkan Mbak atau masih termasuk arsip vital yang harus tetap kita jaga? Terima kasih Mbak Farida, mohon dijawab Mbak. Terima kasih Mbak Gusni. Izin Ibu Sari dari Kantah HST. Nah, untuk buku tanah yang sudah dialih mediakan sebab sudah sertifikat elektronik dan tidak berlaku lagi, ini kedepannya dimusnahkan atau masih termasuk arsip vital yang harus tetap kita jaga. Nah, izin Ibu, untuk arsip-arsip yang memang sudah dialih mediakan itu memang tetap disimpan ya Ibu, tidak bisa dimusnahkan karena itu termasuk arsip vital gitu. Jadi walaupun sudah dalam bentuk elektronik dan dialih mediakan, uh, hard filenya, arsip fisiknya itu tidak bisa dimusnahkan, karena syarat dari pemusnahan arsip itu sendiri untuk arsip-arsip yang tidak memiliki nilai guna dan juga sudah habis masa retensinya. Nah, karena dari sertifikat elektronik ini kan fisiknya itu masih mengandung nilai guna, jadi dia tetap disimpan ya Ibu, nggak bisa dimusnahkan, seperti itu. Ya, tambahan sedikit lagi Bapak Ibu bahwa mungkin Bapak Ibu bisa lihat di PP nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Di pasal 35 ini ayat 1, nanti mungkin bisa dicek ya Bapak Ibu. Tadi saya mau share screen tapi eh, saya sedang cek. Mungkin nanti kalau ada kesempatan saya coba share screen bahwa di pasal 35 ayat 1 menyatakan dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di kantor pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh menteri. Pasal 35 ayat 4 menyatakan bahwa atas perintah pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibawa oleh kepala kantor pertanahan yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk ke sidang pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada majelis hakim dan para pihak yang bersangkutan. Karena memang PP ini masih berlaku ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk fisiknya memang tadi sudah disampaikan Mbak Farida tidak bisa kita musnahkan walaupun sudah kita alih mediakan. Karena apa? Untuk pembuktian di pengadilan ini mengacu pada PP nomor 24 tahun 97 ini tetap kita harus sampaikan ke majelis hakim
dan para pihak yang bersangkutan sehubungan dengan pembuktian ya Bapak Ibu. Jadi harapannya mungkin tetap disimpan nanti menunggu kebijakan dari pimpinan tertinggi apakah nanti ke depannya sesuai dengan eh, apa yang sudah kita alih mediakan dan dengan persetujuan dari ANRI ataupun dengan majelis hakim dan para eh, pengadilan ya Bapak Ibu ini mungkin bisa persetujuannya untuk dimusnahkan. Nah, ini ketika sudah ada edaran seperti itu, nanti mungkin ada aturan atau edarannya, baru kita bisa memusnahkan. Sampai saat ini, mungkin Bapak Ibu tetap perlu menyimpan fisik dari arsip vital tersebut. Terima kasih, itu saja tambahannya Mbak Farida. Terima kasih Mbak Tias atas penjelasannya. Izin Mbak Farida, di sini kita ada pertanyaan lagi dari Ibu Benedikta Fadir Sair. Izin bertanya Mbak, saya punya pengalaman waktu di Kantah, kita pernah menerbitkan sertifikat untuk pulau terluar. Apakah arsip yang tercipta waktu penerbitan sertifikat pulau terluar tersebut masuk dalam kategori arsip statis, Mbak? Terima kasih, mohon dijawab Mbak Farida. Terima kasih Mbak Gusni. Izin Ibu Benedikta untuk arsip yang tercipta waktu penerbitan sertifikat pulau terluar itu masuk dalam kategori arsip statis atau tidak. Nah, untuk sertifikat pulau terluar itu dia masuk ke arsip terjaga ya Ibu ya, karena dia merupakan penerbitan sertifikat pulau terluar itu merupakan arsip terjaga yang mana dia salah satu dari arsip kepulauan. Nah, dia masuknya ke arsip terjaga. Nah, untuk arsip terjaga ini di dalamnya kan mengandung keutuhan bangsa dan negara. Jadi untuk saat ini untuk arsip terjaga masih disimpan di satker masing-masing, dan saat ini kita sedang menyusun rapermen yang mana akan menjelaskan juga terkait arsip terjaga tersebut. Nah, untuk arsip terjaga ini pun nanti akan kita bahas di episode mabar selanjutnya. Kalau untuk yang penerbitan sertifikat untuk pulau terluar ini dia masuk ke arsip terjaga ya Ibu, jadi dia nggak bisa dimusnahkan dan masih harus disimpan di satker tersebut gitu. Siap, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Ibu, terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih Ibu Benedikta dan Mbak Farida. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis. Izin bertanya Bu, bundel kepegawaian untuk pegawai yang sudah pensiun, apakah bisa diusulkan pemusnahannya? Mohon dijawab Mbak Farida. Terima kasih Mbak Gusni. Izin Ibu, Bapak dari Kantor Ciamis, Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis, untuk bundel kepegawaian yang sudah pensiun bisa diusulkan pemusnahannya atau tidak. Nah, untuk berkas pegawaian ini bisa diusulkan musnah ya Bapak Ibu, tapi apabila pegawai yang bersangkutan itu sudah pensiun dan dia telah selesai dari hak dan kewajibannya. Jadi untuk pemusnahan berkas-berkas kepegawaian ini bisa diusulkan musnah jika pegawai yang bersangkutan itu dia sudah pensiun dan telah selesai hak dan kewajibannya. Jadi ya memang sudah tidak aktif di satker Bapak Ibu gitu. Jadi itu bisa diusulkan musnah. Begitu Bapak Ibu dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis. Baik Mbak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Okta Kota Palu, izin bertanya, kalau FPS, apakah dapat diusulkan untuk dimusnahkan, Mbak Farida? Ya. Izin Ibu, dari Kota Palu, SPS ini surat perintah setor ya, maksudnya ya? Kalau surat perintah setor itu kan termasuk dalam dokumen Surat pembayaran. perintah setor, Mbak.
Oh iya, kalau untuk SPS ini surat perintah setor ini kan termasuk dalam dokumen pembayaran. Itu bisa diusulkan musnah jika memang masa retensi di jadwal retensi arsipnya sudah habis, Ibu. Jadi itu bisa diusulkan musnah. Jadi kita harus cek di JRA dia eh, masa simpan aktifnya berapa tahun, masa simpan inaktifnya berapa tahun. Jika sudah lewat dari masa inaktif tersebut, baru bisa diusulkan musnah. Itu karena dia merupakan salah satu dari bagian dari dokumen pembayaran keuangan, jadi memang bisa diusulkan musnah jika memang di jadwal retensi arsip itu sudah habis masa retensinya gitu. Izin Ibu. Terima kasih Ibu. Terima Terima kasih. Terima kasih Mbak Farida atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Maaf, izin Mbak Gusni. Iya, gimana Mbak Ana? Mungkin untuk SPS aku bantu jawab ya. SPS ini kan sebenarnya kalau misalnya asli itu eh, bis- kalau berkaitan dengan warkah itu sebenarnya merupakan bagian dari warkah dan tidak bisa dimusnahkan ya izin Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya merupakan penggandaan itu bisa dimusnahkan. Misalnya kopinya. Jadi kalau misalnya penggandaan itu sebenarnya yang hasil gandanya itu merupakan kopi dan itu bisa dimusnahkan. Jadi kalau misalnya aslinya sudah disimpan ke dalam warkah dan ini hanya penggandaannya saja sebenarnya boleh di shredder, bisa langsung di shredder, tapi dengan syarat bahwa arsip tersebut benar sudah disimpan seperti itu aslinya. Karena kalau misalnya nanti melewati proses pemusnahan arsip, itu nanti takutnya akan jadi pertanyaan. Ini kan bisa dimusnahkan, kenapa ini ada dan harus disimpan seperti itu. Mungkin izin seperti itu saja, Mbak Farida. Terima kasih Mbak Ana atas tambahan penjelasannya. Terima kasih Mbak Ana untuk penjelasan tambahannya. Eh, kita berlanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Ibu Dini, Kantor Kota Tegal. Izin bertanya Mbak, untuk pemusnahan arsip, unsur pengawas dari Irjen yang bersurat ke Irjen UK2 atau UK3? Terima kasih. Mohon dijawab Mbak Farida. Izin Ibu, terima kasih Mbak Gusni. Izin Ibu Dini dari Kantor Kota Tegal. Nah, kalau untuk pemusnahan ini unsur pengawas dari Irjen itu unit kearsipan 3 ya Ibu ya? Iya, yang bersurat ke Irjen UK2 atau UK3. Nah, ini UK3 ya Ibu. Gitu. Langsung bersurat aja gitu. Boleh nanti tetap ditembuskan ya Mbak Farida ya, Iya, ditembuskan betul. UK2-nya. Betul, ditembuskan nanti ke UK2-nya. Ya, Gitu. terima kasih. Terima kasih Mbak Tias. Terima kasih Mbak Farida dan Mbak Tias. Lalu kita berlanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Ada dari Bapak Robiko Irsan, Kantah Kota Langsa. Izin bertanya Ibu mengenai materi kita hari ini, arsip statis untuk dokumen seperti sertifikat tanah milik perusahaan, akta pendirian perusahaan, dan perjanjian kerjasama perusahaan, dan lain-lain. Apakah bisa dapat diusul serah? Mohon dijawab Mbak Farida. Ya, terima kasih Mbak Gusni. Izin Bapak Robiko Irsan dari Kantah Kota Langsa. Nah, untuk seperti dokumen sertifikat tanah milik perusahaan, akta pendirian perusahaan, dan perjanjian kerja sama perusahaan ini termasuk arsip vital ya Bapak ya. Jadi dia memang tidak bisa diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia karena pada intinya konsep dari arsip statis ini arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan dan bisa diakses oleh publik dan bisa diakses oleh masyarakat luar gitu. Nah, kalau untuk arsip seperti sertifikat tanah milik perusahaan, akta pendirian perusahaan dan perjanjian kerjasama ini uh, masyarakat luas tidak boleh nih mengakses hal-hal seperti ini. Jadi ini termasuk dalam arsip vital ya Bapak gitu. Jadi nggak bisa diusulkan penyerahan ke arsip nasional seperti itu. Terima kasih Mbak Farida atas penjelasannya.
Selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir nih dari Kantah Kota Tanjung Balai. Izin bertanya Mbak, kwitansi atau bukti pembayaran di keuangan, apakah berkas aslinya boleh dimusnahkan? Mbak Farida, mohon dijawab. Terima kasih Mbak Gusni. Izin Ibu Bapak dari Kontah Tanjung Balai izin menjawab untuk kwitansi atau bukti pembayaran di keuangan, apakah boleh berkas aslinya dimusnahkan? Untuk pemusnahan ini kan kita berdasarkan jadwal retensi arsip ya Ibu. Kalau kwitansi bukti pembayaran ini boleh dimusnahkan Ibu Bapak karena ini di jadwal retensi pun dia statusnya musnah, tapi kita harus cek dulu jadwal retensi itu berapa jangka waktunya. Jadi misalnya jangka waktunya ini baru terbit tahun 2024, sedangkan di JRA itu masa simpannya inaktifnya 5 tahun. Jadi ini belum boleh dimusnahkan jika tahun ini masih tahun 2025 karena kan belum habis ya masa retensinya gitu. Jadi kalau misalnya kwitansi atau bukti pembayaran ini yang terbitnya tahun 1990 itu kan udah 24 tahun lebih, udah hampir 30 tahun, itu bisa dimusnahkan gitu karena di jadwal retensi arsip pun uh, keterangannya itu musnah ya Bapak Ibu jika masa retensinya sudah habis. Gitu Ibu Bapak. Baik, terima kasih Mbak Farida atas penjelasannya. Semoga penjelasan Mbak Farida sudah menjawab ya Bapak ataupun Ibu dari Kantah Kota Tanjung Balai. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu terkait materi kita hari ini? Kayaknya udah nggak ada. Oh iya, Pantah Kota Palembang ada yang raise hand. Iya, Mbak Far, ini ada raise hand dari Kantah Kota Palembang. Silahkan Bapak ataupun Ibu. Selamat siang Ibu, terima kasih sebelumnya. Selamat siang. Ya, menyambung penjelasan Ibu Farida tadi bahwa kwitansi yang di tahun yang sudah jalan 24 tahun, meskipun itu belum ada pemeriksaan bisa dimusnahkan ya Bu? Oh, kalau dia belum dilakukan pemeriksaan oleh BPK, itu sepanjang tahun itu belum pernah dilakukan pemeriksaan sama sekali, Bu. Ya, misalnya dalam waktu 24 tahun berjalan itu belum pernah diperiksa, misalnya belum jadi objek pemeriksaan. Kalau untuk belum dilakukan pemeriksaan, kita juga belum bisa memusnahkan. Jadi untuk yang jadwal retensi pun, di jadwal retensi itu pun bisa dimusnahkan setelah dilakukan pemeriksaan gitu, Bu. Di masa aktifnya. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Ya, maaf Ibu. Halo? Ya, Ibu, izin Ibu. Sini Bu, mau tanya lagi. Untuk pemeriksaan tadi, apakah bisa salah satu dari, misalnya dari Irjen atau hanya BPK saja, atau harus kedua-duanya? Baik, izin Mbak Farida mungkin bisa bantu dijawab, Mbak. Izin, iya izin Ibu. Untuk pemeriksaan itu harus keduanya ya Bapak Ibu dari Kantah Kota Palembang. Jadi pemeriksaan itu harus dari unsur Irjen dan BPK gitu. Jadi memang sebelumnya atau pernah jadi sampling mungkin biasanya kan mereka Kalau untuk sampling ada tahun 2023 kemarin.
Cuman kita kan masih banyak berkas-berkas yang tahun-tahun lama ya. Pada tahun lama itu apakah dulu pernah dilakukan sampling? Biasanya untuk pemeriksaan itu kan biasanya 1 tahun setelah tahun berjalan ya pemeriksaan itu dilakukan gitu. Jadi mungkin untuk tahun-tahun lama itu apakah dulu memang sebenarnya pernah sudah dilakukan pemeriksaan tapi hanya sampling gitu. Kalau misalnya Iya. memang pada tahun lalu pernah dilakukan pemeriksaan dan sudah sampling itu berarti terhitungnya sudah dilakukan pemeriksaan ya Bu ya. Jadi kalaupun dia dilakukan pemeriksaannya pun melalui sampling dan tidak atas berkas itu boleh dimusnahkan gitu, bisa diusulkan musnah. Oh, mungkin masih ada yang kurang jelas Ibu. Baik, sepertinya sudah cukup jelas ya Mbak Farida. Kalau gitu kita selesaikan saja ya sesi tanya jawab ini. Baik Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab sepertinya harus kita sudahi mengingat waktu kita yang terbatas. Setelah ini saya serahkan kepada rekan saya yang akan menampilkan post test. Silakan Mas Restu. Ya, terima kasih atas waktunya yang bagus nih. Izin saya screen Bapak Ibu sekalian. Apakah suara saya terdengar jelas Bapak Ibu sekalian? Terdengar Mas Restu? Baik, silakan Bapak Ibu. Seperti biasa, kita sesi kahoot. Eh, Oke Bapak Ibu bisa langsung join aja. Ini ada kuis Kahoot dari Mas Restu dengan game PIN 3374713. Izin Mas Restu, suaranya mungkin boleh ditambahkan Mas Restu. Oh iya, baik. Terima kasih Mbak Ana Uswatun Nabila Hasanah. Apakah terdengar? Belum ada suaranya Mas Restu. Baik. Ya, sudah terdengar. Terima kasih Mas Restu. Ardina. Ya, sama-sama Mbak Ana Uswatun Nabila Hasanah. Baik, sudah memasuki 58. Akan terus bertambah Bapak Ibu, silakan. Yang belum join bisa join. Jadi Bapak Ibu, sepertinya sudah 8 peserta. Sekarang masih 81.
izin sudah 102 14.000 NT lagi apakah bisa disalurkan? Berlanjut. Oke, seperti itu ada penambahan kita mulai dulu. Arsip statis yang diberikan oleh pencipta arsip ke lembaga kearsipan adalah arsip yang bersifat. Mari Bapak Ibu, ada arsip yang memiliki nilai kebenaran, arsip yang memiliki potensinya, arsip yang berikan informasi sebagai atas yang tahu semuanya benar. Iya, jawabannya adalah semua benar. Anggota kecil Bapak Ibu. Ya, kita lanjut. Oke, leaderboard kita saat ini. Peringkat atas ada Aud. Kita lanjut Bapak Ibu, benar atau salah? Penyerahan arsip statis adalah kegiatan menyerahkan arsip yang bernilai guna permanen ke lembaga kearsipan. Benar atau salah? Iya, benar sekali, benar, jawabannya benar Bapak Ibu. Kita lanjut yang selanjutnya. Peringkat pertama masih Aud, disusul di bawahnya ada Eki dan Yuhu. Kita lanjut Bapak Ibu. Setelah melakukan penelitian dan pembuatan langkah selanjutnya adalah penyelesaian statis ada penilaian oleh panitia penilai. Setelah melakukan penelitian tidak seperti yang sudah dijelaskan Mbak Farida tadi, setelah melakukan penelitian adalah penilaian oleh panitia penilai. Kita lanjut yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Oke, Aud masih kokoh di atas dan di bawah ada Yuhu dan di bawah ada El Gasing. Kita lanjut Bapak Ibu. Benar atau salah? Verifikasi dan persetujuan dilakukan oleh kepala lembaga kearsipan sesuai wilayah kewenangannya. Benar atau salah? Benar pilih true, salah pilih false. Wah, betul sekali Bapak Ibu sekalian. Oke, tidak ada perubahan yang signifikan terkait rankingan. Kita lanjut. Pertanyaan terakhir. Penyerahan arsip merupakan kewajiban setiap peserta arsip sesuai dengan Undang-Undang tentang Kearsipan nomor 41, 42, 43, atau 44, Bapak Ibu. Iya, yang dari 43 wah, sudah banyak yang benar. Oke, sekarang kita lihat podium Kahoot hari ini. Peringkat 3 ada Ci, peringkat 2 ada Aud, dan peringkat pertama ternyata disusul oleh Terima kasih kepada selamat melanjutkan aktivitasnya. Saya kembalikan lagi kepada bagus ini. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Restu atas games Kahoot-nya.
Sebelum saya tutup acara mabar hari ini, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu, bersama Mbak Farida selaku narasumber kita. Baik, kita sama-sama salam arsip ya Bapak Ibu. Baik, 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Eh, Tibalah kita di penghujung kegiatan mabar hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah Sama-sama. berpartisipasi Selamat dan siang. meramaikan tema mabar kita hari ini. Terima kasih Semoga Mbak materi ilmunya. Ya, Bapak Ibu, semoga materi yang disampaikan Mbak Farida pada hari ini dapat kita terapkan pada pekerjaan rutinitas kita sehari-hari. Saya mewakili teman-teman penyelenggara, mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan. Kami pamit undur diri. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum siang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih, Terima Bapak dan kasih Ibu. Lupa Sekali. ditunggu Bapak, di Ibu. Oke, selesai. Selesai.